Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui siraman rohani Gereja Islam Sepegangsaan. Kita akan bersama-sama sharing firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bila firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan kami bersama di tengah-tengah situasi pandemik saat ini yang seringkali membawa kami Tuhan di dalam keadaan yang tidak menentu, tetapi kami bersyukur mempunyai Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menopang dan menguatkan kami, sehingga kami memiliki pengharapan dan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila Tuhan Yesus yang menolong kami, Roh Kudus yang memimpin kami, tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan tentang doa yang dijawab. Saya mengambil di dalam teksnya di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 14 sampai 28. Ini ayat firman Tuhan ini cukup panjang, tetapi nanti Bapak Ibu dapat membaca di rumah. Nah, di sini ada satu tokoh yang sangat menarik dalam kalau kita cermati dalam setiap kehidupan kita, yaitu tentang Hana. Bapak Ibu mungkin tahu siapa Hana. Hana adalah ibu daripada Samuel. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, doa yang dijawab. Bagaimana doa yang dijawab? Charles Spurgeon mengatakan bahwa pada saat Tuhan bermaksud melakukan karya besar, ia mengawali dengan membuat umatnya berdoa. Nah, karya besar apakah yang Tuhan inginkan agar kita selalu berdoa, sering berdoa? Nah, mari kita akan bersama-sama melihat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dia selalu peduli kepada anak-anaknya, dan dia selalu menginginkan, menghendaki anak-anaknya itu untuk berdoa di dalam berbagai situasi, karena doa itu mampu mengubah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana Allah menunjukkan perhatiannya kepada kita? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca di sini, itu menunjukkan bagaimana Allah memperhatikan umatnya begitu luar biasa. Sebenarnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan ini ada 5 pelajaran penting tentang sifat-sifat Allah yang menaruh perhatian kepada umatnya atau kepada anak-anaknya melalui doa-doa yang disampaikan oleh anak-anaknya. Kalau kita melihat tokoh Hana di dalam hal berdoa ini sangat luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat melihat perhatian Allah yang begitu luar biasa kepada umatnya. Kita melihat contoh dan tokoh dari kehidupan Hana ini. Yang pertama, kalau kita melihat di mana kehidupan Hana yang begitu luar biasa di dalam ayat 4 sampai 10, mari kita akan membukanya dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 4 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, Hana tertekan oleh kemandulannya karena kondisi dirinya yang mandul, kondisinya yang lemah. Dia merasa tertekan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dia merasa diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima di situ, meskipun ia dikasih oleh suaminya, Hana dikasih oleh suaminya, tetapi ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Dan di sini Hana merasa bahwa
dia diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Dan di mana dia juga mengalami satu tekanan dari madunya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di mana Penina madunya itu menghina dia dan menyakiti hatinya di dalam ayat 6-7 itu, sehingga Hana mengalami tekanan dan depresi. Walaupun di dalam ayat yang kelima Hana dikasihi, disayangi oleh suaminya, tetapi Hana tetap mengalami diperlakukan tidak adil, dan dia mengalami penghinaan dan diperlakukan tidak baik oleh madunya yang bernama Penina. Dan itu berjalan bertahun-tahun, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Setiap tahun pergi ke Bait Allah atau ke Shilo ini, dia mengalami hal yang seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana dia mengalami tekanan yang luar biasa, dan Hana tidak memiliki anak karena Tuhan menutup kandungannya. Dan Allah sebenarnya mempunyai rencana yang indah untuknya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kalau kita melihat Hana merasa tertekan dan merasa di mana dia mengalami satu tekanan yang begitu berat, dan dia mengalami dirinya itu seperti tidak berharga. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dari ayat 10b sampai ayat 11, di situ kita dapat melihat bagaimana Hana datang kepada Tuhan, berdoa memohon seorang anak laki-laki kepada Tuhan. Ayat 10 sampai ayat 11 dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam bagian yang kedua, Hana berdoa memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahnya, memohon seorang anak laki-laki untuk mengangkat aibnya, untuk mengangkat kepedihannya. Dan di situ Hana bernasar kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Hana menunjukkan ketergantungannya kepada Tuhan, kepada Allahnya di dalam doanya, dan Hana sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh disertai dengan doanya, sungguh-sungguh disertai dengan dia bernasar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Hana sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan karena dia tidak punya kekuatan lagi kecuali kepada Tuhan Allahnya. Sehingga semua kepedihan hatinya, masalahnya, tekanannya, hinaan-hinaan yang dia terima dari madunya, dan juga merasa dia diperlakukan tidak adil oleh suaminya, semuanya dicurahkan kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, sehingga di dalam ayat 11 itu dia berkata, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk menjadi kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua yang ada dalam diri Hana dicurahkan kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dia bernasar kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sampai Hana disalah mengerti oleh Nabi Eli atau Imam Eli. Dia disalah mengerti oleh Imam Eli, dikiranya Hana mabuk. Kalau kita melihat di dalam ayat 12 sampai 18 di situ dikatakan, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Hana sampai disalah mengerti oleh Imam Eli, dikiranya perempuan ini, Hana ini mabuk. Padahal Hana sedang mencurahkan isi hatinya, mencurahkan kepedihannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadangkala situasi yang sulit kita juga alami seperti Hana. Mungkin masalahnya berbeda, tetapi kita seringkali pernah mengalami situasi yang juga membuat kepedihan hati kita, membuat kita hancur hati kita, membuat kita menangis. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kadangkala kita tidak bisa berbicara apa-apa, hanya kita berkata dalam hati kita, mencurahkan semua isi hati kita kepada Tuhan, tidak dengan berkata-kata. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, Hana begitu mengalami satu tekanan yang luar biasa, sehingga Hana
disalah mengerti oleh Imam Eli, dikiranya mabuk, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikiranya mabuk anggur. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat akan hal ini, sehingga Imam Eli sampai menegur dia di dalam ayat 14. Di situ Imam Eli menegur Hana, dikatakan begini, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Imam Eli mengatakan bahwa Hana mabuk, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan dia harus melepaskan dari situasi itu supaya dia berhenti untuk mabuk. Nah, tetapi apa yang terjadi? Hana justru menjelaskan bahwa ia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Allah di dalam ayat yang ke-15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Di sini Hana mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan seluruh kepedihannya di hadapan Tuhan, dan dia menjelaskannya kepada Imam Eli yang menganggap dia mabuk. Dan dikatakan ayat 16, jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besar cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jadi dia merasa bahwa begitu sakit hatinya, begitu cemasnya, dia berbicara kepada Tuhan begitu lama, mencurahkan seluruh isi hatinya, mencurahkan semuanya supaya dia mengalami kelegaan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kalau kita melihat sungguh luar biasa. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan Hana, ini adalah langkah yang sangat tepat. Ia melihat Allah sebagai tempat, sebagai pribadi, tempat untuk dia mengeluh, berkeluh kesah, mengadukan semua masalah yang dihadapi oleh Hana. Nah, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu sekalian? Ketika masalah, ketika ketakutan, ketika sesuatu yang menekan kita, membuat kita depresi, membuat kita merasa sakit hati, membuat kita merasa tidak berdaya, apakah kita datang kepada Tuhan sebagai tempat yang tepat untuk kita mengadu dan mencurahkan seluruh isi hati kita, mencurahkan seluruh apa yang ada dalam hidup kita? Apakah kita justru tidak datang kepada Tuhan, datang kepada orang lain untuk curhat kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah itu? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita keluar dari jalur Allah, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kita dapati adalah kekecewaan. Kenapa? Kalau kita mencurahkan isi hati kita, kepedihan kita, ketakutan kita, kecemasan kita, masalah kita kepada orang lain, suatu saat kalau kita bertengkar dengan orang itu, semua masalah Anda dibongkar. Tetapi kalau Anda menceritakan, Bapak Ibu menceritakan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan memberikan jawaban yang sangat memuaskan Bapak Ibu sekalian, dan sangat memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Seperti apa yang dialami oleh Hana ini. Dia mencurahkan kepedihan hatinya. Di dalam ayat 15-16 di situ dikatakan, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dan ayat 16 dia mengatakan, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya kecemasan dan sakit hati aku berbicara begitu lama, demikian lama. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena kecemasan dan sakit hatinya, dia mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah langkah yang tepat yang dilakukan oleh Hana. Kita dapat mencontoh dan kita dapat meneladani Hana. Ketika masalah pergumulan datang dalam hidup Bapak Ibu sekalian, janganlah lari kepada orang lain, janganlah lari kepada manusia, tetapi larilah kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ada satu kelegaan, pertolongan yang tepat yang Tuhan berikan kepada kita. Di bagian yang kelima, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Di mana Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Hana sudah berdoa menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab Hana. Dalam ayat 19, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di situ, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah Dia di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di mana Hana meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki, dan di situ Tuhan mendengar doa Hana. Kalau kita melihat di sini dalam ayat yang ke-20, maka setahun kemudian
mengandunglah Hana dan melahirkanlah seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, doa yang dinaikkan, semua isi hati dan kepedihan Hana yang dinaikkan di hadapan Tuhan melalui doa, dan di situ Tuhan mengingat Hana, dan Tuhan menjawab doa yang diinginkan oleh Hana, yang dipemohonkan oleh Hana. Dan Hana di situ merasa semua aibnya, semua hal yang kelemahan yang ada dalam dirinya diangkat oleh Tuhan, diganti dengan sukacita, diganti dengan satu hal yang luar biasa, jawaban doa yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan, mencurahkan seluruh isi hati kita, permohonan kita, apa yang menjadi pergumulan kita begitu berat ataupun ringan, kalau kita serahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Yesus mampu, sanggup menolong Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat Hana, begitu penderitaan Hana begitu luar biasa, sampai dia disalah mengerti oleh imam bahwa dia adalah perempuan yang mabuk, padahal dia sedang berdoa. Tetapi satu hal Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika dia terus berdoa dan percaya kepada Tuhan Allah sebagai pribadi, tempat dia curhat, tempat dia mencurahkan semua keluh kesahnya, isi hatinya, ketakutannya, sakit hatinya, dan di situ dia mendapatkan kelegaan, pertolongan, dan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah dia mendapatkan jawaban dari Tuhan, apa yang dilakukan Hana? Hana mempersembahkan kepada Tuhan, mempersembahkan Samuel kepada Tuhan, seperti apa yang dinazarkan kepada dia, kepada Allah. Ketika dia berdoa, jika engkau memberikan anak laki-laki, akan dipersembahkan kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, akhirnya Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Dia tidak mengingkari janjinya di hadapan Tuhan. Dia tidak mengingkari nazarnya di hadapan Tuhan, tetapi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, apa yang disampaikan oleh Hana kepada Tuhan. Maka Samuel dibawa ke rumah Tuhan. Dalam ayat 24 dikatakan demikian. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Nah, jadi waktu Samuel masih kecil dan setelah disapih, dia dibawa ke rumah Tuhan, diserahkan kepada Tuhan dan dibawa ke rumah Tuhan itu untuk dididik oleh Imam Eli supaya Samuel mengerti tentang iman kepada Allah. Makanya Samuel dibawa, dan di sini kalau kita melihat apa yang Hana janjikan, nazarkan kepada Tuhan, Hana lakukan itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang diharapkan oleh Hana kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban, dan Hana juga berharap supaya anak yang diminta oleh Tuhan itu bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dan itu digenapi oleh Tuhan, dan Hana juga menggenapi apa yang dia nazarkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari pergumulan Hana ini adalah salah satu kisah terbesar tentang doa yang dijawab. Pernahkah kita mengalami doa yang dijawab oleh Tuhan sehingga membuat kita bersuka cita, membuat kita tidak melupakan jawaban doa itu? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pernahkah Anda mempunyai satu pengalaman yang luar biasa seperti itu? Saya secara pribadi pernah mengalami, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau saya boleh sharingkan, saya pernah, waktu saya sebelum menikah, saya punya pergumulan bersama calon suami saya pada saat itu. Kami berdua punya prinsip kalau kita menikah harus punya tempat tinggal, tidak menumpang di rumah mertua atau kontrak gitu. Nah, akhirnya kami berdoa meminta tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kami berdua. Kami berdua berdoa, Tuhan, sebelum kami menikah kami kepingin punya rumah supaya kami tidak ngontrak atau numpang di rumah orang tua. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selama itu sebelum kita berdua menikah, kita berdoa setiap hari, kita berdoa melalui telepon ya. Kalau zaman dulu kita berdoa bersama melalui telepon, dan setiap jam 12 atau jam 11 kami telepon untuk berdoa bersama, meminta rumah, dan Tuhan jawab persis apa yang menjadi permintaan kami. Kami berdoa minta rumah nggak terlalu besar, 3 lantai, dan juga listriknya 900 watt gitu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kami menyadari ketika rumah itu kami pertama kali membayar listrik untuk rumah itu. Nah, saya bilang sama suami saya, ini
Ingat enggak kita minta doa, kita minta rumah yang listriknya 900 watt dan tidak besar rumah itu dan 3 lantai. Nah, ketika saya ngomong seperti itu, suami saya juga iya ya bilang gitu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu adalah pengalaman yang luar biasa yang saya alami. Kami berdua sepakat meminta Tuhan tolong. Kami tidak mau numpang di rumah orang tua, kami tidak mau ngontrak, tetapi kami mau minta Tuhan berikan kami tempat tinggal supaya kami tidak pindah-pindah. Karena suami saya punya rumah di daerah Bekasi jauh, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan pekerjaan yang kita berdua lakukan. Jadi suami saya bilang gini, kalau kita tinggal di Bekasi, pulang pergi kerja dari Bekasi ke tempat pekerjaan, nanti tua di jalan. Nah, saat itulah kami berdua berdoa sepakat meminta tempat tinggal. Dan ternyata Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita berdoa itu dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita memohon kepada Dia, maka Tuhan mendengarkan doa kita dan Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, ini adalah pengalaman yang pernah saya alami. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah mengalami hal-hal yang sama seperti saya alami. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mempunyai satu rancangan besar dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dan Dia mengerti apa yang kita butuhkan, Dia mengerti apa yang kita alami pada saat itu. Oleh sebab itu, janganlah lari kepada manusia, larilah kepada Tuhan ketika kita menghadapi situasi apapun, sehingga membuat kita mengalami satu kelegaan. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat peristiwa daripada tokoh Hana ini, bahwa doa kita tidak pernah Tuhan tidak dengar. Tuhan selalu mendengar. Di dalam doa itu selalu Tuhan jawab. Jawaban doa itu ada 3, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang pertama dijawab iya, karena Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan pada saat itu. Yang kedua tunggu, kita menunggu karena Tuhan tahu bahwa itu sangat nggak urgent buat kita dan bisa ditunda. Tapi kita terus tidak jemu-jemunya untuk kita berdoa. Dan yang ketiga, Tuhan menjawab tidak, karena apa yang kita doakan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, dan tidak sesuai juga dengan rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi melalui kisah Hana ini kita diingatkan kembali bahwa setiap doa yang sungguh-sungguh didoakan akan dijawab oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-27 dikatakan, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku yang kuminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Hana dengan sungguh-sungguh dalam ayat 27 itu mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, ketika Hana mendapatkan anak itu, mendapatkan Samuel, Tuhan telah memberikan kepada Hana apa yang diminta kepadanya. Dan ayat 28, maka aku menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari kisah Hana ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan di hadapan Tuhan itu tidak ada satupun yang mustahil. Ketika kita meminta sesuatu, mungkin secara manusia di hadapan kita mustahil, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Percayalah bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang mengerti, Tuhan Allah yang peduli. Dia sanggup dan mampu melakukan perkara yang besar dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat saya dan Bapak Ibu sekalian dan menguatkan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, materaikan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami, supaya kami Tuhan terus meresponi kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan dan diteguhkan dalam segala hal yang kami hadapi, sehingga kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Ibu kami, saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu.